Sudah terbaca, sudah terlihat, maaf, MC bisa kasih tahu saya sudah terlihat atau tidak? Dokter siapa tadi? Chin. Sudah Mohon terlihat? izin, sudah terlihat, Dokter. Oke, ya. Aman. Oke, baik, para rekan sejawat sekalian, kita masuk ke sesi yang terakhir, ya, diskusi kasus. Ya, diskusi kasus yang akan saya bawakan juga. Ini sebagai gambaran, ya. Seberapa sederhananya sih inseminasi, saya pengennya message-nya itu, ya. Jangan dibikin ribet inseminasi, karena inseminasi sekali lagi ingat adalah perantara dari hubungan biasa, senggama masa subur, menuju ke arah bayi tabung. Ya. Bila memang masih bisa inseminasi, lakukan inseminasi. Bila tidak, langsung ke bayi tabung. Ya. Jadi fakta, ya, dari fakta pertama, tadi teman-teman rekan sejawat sekalian sudah menampilkan di mana indikasi inseminasi, keberhasilan dan bagaimana, ya. Nah, jadi memang saya mau tekankan bahwa untuk usia-usia ekstrim, ya, di atas 40 tahun, lama infertilitas, indikasi penyebab gangguan kesuburan, itu hal-hal yang harus kita perhatikan, terutama untuk memilah mana pasien yang perlu inseminasi atau bahkan mesti sampai ke arah bayi tabung. Atau mungkin lebih simpel lagi, ya, hanya perlu diatur senggama masa subur, ya, karena jangan menganggap remeh senggama masa subur, karena relatif, ya. Satu sisi yang paling diuntungkan dengan senggama masa subur, ya, ya tentunya lebih murah dan gratis dibanding bayar. Ya, tapi ingat sekali lagi, pemilihan pasien adalah penting, ya, untuk bisa menentukan mana yang masih bisa, mana yang harus minimal inseminasi. Ya, dari sini kita lihat beberapa literatur, saya tunjukkan bahwa di atas 40 tahun tidak dianjurkan, ya, kecuali kalau ada faktor ekonomi, ya. Tapi kalau misalnya itu, mendingan saya harus jujur, kalau dia tidak ada dana untuk bayar tabung, saya pengennya nabung 1 tahun 2 tahun, ya, taruhlah 42, relatif bayar tabung masih bisa, ya. Kalau memang telurnya dikit, kita bisa melakukan natural siklus, ya. Walaupun siklus natural bayi tabung itu tentunya akan bisa lebih tinggi keberhasilan dari inseminasi. Ya, rasionya inseminasi dengan bayi tabung yang saya selalu beritahu ke pasien, ya, secara umum, ya, butuh 3-6 kali inseminasi untuk bisa menyamai 1 kali keberhasilan bayi tabung. Nah, itu rasio itu yang kita mesti pakai. Nah, oleh karena itulah kenapa inseminasi dianjurkan sampai 3-6 kali, walaupun beberapa literatur bahkan sampai 12 kali, ya. Tapi kita ingat usia, ya. Usia pasien sangat pengaruh, terutama dalam hal keberhasilan program hamil. Ya, jangan kita menunda yang ujungnya nanti makin kecil dia berhasil hamil, walaupun dia sudah mencoba dengan program bayi tabung. Terus kemudian, nah di sini ada literatur, ya, senggama masa subur dengan inseminasi, maka saya bilang jangan lupakan senggama masa subur proses alami masih bisa menyamai keberhasilan inseminasi, ya. Jadi sekali lagi jangan buru-buru, ya, menganjurkan pasien kita untuk melakukan inseminasi, kecuali, ya, tadi saya bilang beberapa faktor, lama infertilitas, usia ibu di atas 40 tahun apalagi, ya, indikasinya, ya, kalau masih hanya masalah indikasi sosial, dalam arti bapaknya nggak pernah ketemu sama ibu pas lagi di masa subur, nah itu boleh kita atur dengan inseminasi. Selebihnya itu adalah mungkin masih bisa dengan senggama masa subur, ya. Nah, Cochrane juga mengatakan tidak jelas hubungan tidak jelas keberhasilan secara kumulatif keberhasilan hamil antara inseminasi dengan atau tanpa stimulasi ovarium dibandingkan dengan time intercourse, senggama masa subur dengan atau tanpa stimulasi ovarium, ya. Nah, memang ini kasusnya terjadi pada kasus unexplained infertility, ya. Jadi unexplained ini tidak dapat dijelaskan. Jadi adalah salah satu indikasi inseminasi setelah kita mencoba melakukan senggama masa subur, ya. Karena apa? Karena hal-hal yang kita nggak tahu kenapa ini kok terjadi, padahal suami istri tidak ada masalah, kedua-dua paten, jumlah telur bagus, usia masih muda. Itu hal-hal yang kita nggak tahu, maka disebut unexplained, ya. Jadi untuk hal seperti ini time intercourse masih bisa, ya, karena tidak jelas rupanya keunggulan dari inseminasi untuk kasus seperti ini sebelum kita coba benar-benar lakukan time intercourse, ya. Strateginya bagaimana?
Ini saya bikin dari tabel normogramnya Sunkara, ya, yang sangat bagus sekali. Memang dia ngambil tabel ini dari kasus-kasus embrio bayi tabung, ya, dia berdasarkan jumlah telur, ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk kelompok usia 18 sampai di sini kan 38 tahun, senggama masa subur yang inseminasi masih bisa dilakukan dengan catatan, ya. Untuk usia 18-35 tahun, kok bisa telurnya lebih dari 4, untuk 35-38 tahun di atas 6. Ya, itu akan ya cukup lah untuk bisa mencoba inseminasi, tapi saya anjurkan jangan sampai 6 kali. Mungkin 2-3 kali bisa langsung ke arah bayi tabung bila pasien sanggup. Ya. Dan untuk inseminasi atau suggestionnya ada IVF untuk kelompok usia 38-40 tahun mungkin masih bisa, dengan catatan sekali lagi ya jumlah telur yang di atas 6. Ya, karena bisa berharap dengan bayi tabung dia dengan jumlah telur 6 keberhasilannya masih bisa sampai 40% loh. Ya kan? Nah, ini jadi kita mesti mesti kita tekankan, ya. Terus kemudian bila di atas 40 tahun sangat dianjurkan untuk melakukan inseminasi bayi tabung, ya, itu yang paling penting. Jadi kelompok usia mau coba inseminasi bahkan senggama subur adalah ya ekstrimnya sih di bawah 35 tahun, 35 tahun ke atas sampai 38 pertimbangan lebih ke arah inseminasi intrauterin. Dari data kami yang kami kumpulkan 2013-2016, ya, berdasarkan usia, ya, dan juga hanya dengan melakukan pemberian inseminasi dengan CC atau letrozol, karena ini kasus-kasus yang relatif normoresponder atau bahkan hiperresponder, ya, pasien PCO, ya, keberhasilan tertinggi memang di bawah 35 tahun, ya, sekitar 11%, ya, per pasien. 36-40 tahun 3%, dan 40 tahun 0%. Jadi titip sekali lagi pertimbangkan hal-hal seperti ini, karena keberhasilan inseminasi Dr. Mulia tadi sebutkan bagus sekali, ya. Jarang sekali keberhasilan sampai bahkan 25%, ya. 10-15% sudah bagus, ya. Dan 10-15%-nya tergantung kasusnya apa dulu, gitu, ya. Dan biasanya yang paling tinggi adalah keberhasilan pada pasien-pasien yang indikasinya ada anovulasi atau masalah-masalah sosial tadi saya bilang jarang ketemu suami dan segala macam, atau masalah senggama ibunya vaginismus, atau bapaknya ada masalah ereksi. Nah, itu inseminasi cukup tinggi untuk keberhasilan kehamilan. Nah, kasus pertama adalah nyonya 32 tahun, suami usia 33 tahun, varietas 0, nikahnya sudah 5 tahun. Tapi kita bisa lihat di sini senggamanya masih belum teratur. Suaminya kerja luar kota, pulang pergi, suka tidak jelas, dan umumnya terjadi pada masa tidak subur pada wanita, ya. Dia sudah melakukan riwayat diatermi. Nah, ini mungkin dibahas tadi, ya, diatermi apakah masih perlu atau tidak. HSG belum dilakukan, tapi cek sperma dia membawa hasilnya normal. Datang saat hari ke-8, ini pasien dari luar kota, dengan folikel dominan sudah saya jumpai, ya, dengan endometrium lainnya 6 mm. Ya. Saya rencanakan HSG, ya, kebetulan pasien belum senggama, untuk kemudian kontrol kembali dengan membawa hasil. Nah, pasien pada saat HSG dilakukan hari ke-11, didapatkan kedua tuba paten, dia datang ke saya di hari ke-15 haid dengan dinding rahim yang lumayan bagus, ya, ada trilaminar, folikelnya kurang, USG-nya kurang bagus karena posisi uterus ovariumnya agak nemplok ke atas, ya, karena pelekatan. Ada folikel dominan 1, ya, sekitar 18 mili, dan pasien mengaku sudah melakukan hubungan 1-2 hari sebelumnya. Nah, jadi dengan temuan seperti ini, ya, saya dapatkan pada saat dia habis HSG 1 hari 2 hari sebelumnya sudah melakukan senggama pasca HSG, saya lihat telurnya menggiurkan dengan dinding rahim yang sangat juga menggiurkan. Hari ke-15 memang dia siklusnya agak panjang, ya. Dengan riwayat pernah senggama sekitar 1-2 hari yang lalu, ya, setelah HSG, saya putuskan untuk melakukan inseminasi tanpa melakukan pemberian obat induksi ovulasi, ya, karena apa yang saya mau induksi, ya, karena sudah ada folikel dominan, ya. Saya lakukan HCG, ya, dalam 36 jam saya lakukan inseminasi dengan hasil preparasi sperma, wash sperma, recovery saya dapatkan upper 2 juta cc, ya, upper itu berarti mobilitas A,
ya cukup baik ya karena kita berharap minimal 2 cc dengan volume 0,7 cc ya. Saya masukkan insersi kateter relatif mudah ya, dan anjurannya hubungan 12-24 jam ini biasa saya lakukan. Saya berikan luteal support juga walaupun kontroversi, Dr. Mira tadi juga bilang ya, tapi saya lakukan dengan dosis minimal 1x1 saja dialdosteron, dan kemudian ini kok nggak bisa nih, maaf. Kemudian 2 minggu kemudian alhamdulillah ya, pasien hamil. Dengan adanya kantong kehamilan dari USG dia dapatkan hasil usia hamil 5-6 minggu, dan 2 minggu kemudian kontrol dengan membawa hasil heartbeat positif, detak jantung positif. Ya, jadi ini kasus yang memang kenapa saya angkat, karena saya menunjukkan bahwa inseminasi pun natural siklus ya, walaupun kita injeksi dengan HCG bisa menawarkan keberhasilan yang baik ya, terutama pada kasus seperti ini. Ya, nanti kita akan bahas pada diskusi tanya jawab dengan panelis ya. Dan kasus kedua yang menarik lagi ya, saya kumpulkan nyonya 34 tahun ya, suami usia 34 tahun, masih di bawah 35 tahun, paritas 0, nikahnya 5 tahun dengan siklus haid 30-60 hari. Ini pasien PCOS berat ya, senggamanya 2-3 seminggu, tapi ini kendalanya karena masa ovulasi tidak jelas ya. Diagnosis PCOS oleh dokter sebelumnya, udah dilakukan USG, PCO bilateral, BMI 27, obesitas, resistensi insulin dijumpai, dalam terapi metformin sudah 3 siklus ya. Dia pasien sudah pernah melakukan induksi ovulasi untuk melakukan inseminasi rencananya dengan clomiphene tapi resisten ya. Resisten. Kemudian datang ke saya dengan hasil HSG kedua-dua paten, anesperma normal, karena dengan riwayat CC resisten, ya nanti kita akan bahas apa tuh CC resisten. Ya, saya rencanakan induksi ovulasi dengan letrozole atau aromatase inhibitor sebagai alternatif selain clomiphene citrate. Ya, jadi pasien melakukan inseminasi 2 kali. Ya, yang pertama dengan letrozole bisa tumbuh folikel dominan tapi tidak hamil. Letrozole kedua, siklus yang kedua bisa kita coba lagi pada hari ketiga sesuai dengan USG gambaran PCOS. Ya, lakukan letrozole, saya beri biasa 1x2 tablet. Ya, hari ke-15 ini karena pertimbangan pengalaman sebelumnya dia hari ke-12 hari ke-12-14 masih belum folikel dominan, saya anjurkan udah hari ke-15 saja dengan gambaran 3 folikel dominan ya, 16, 15, 13 ya. Saya minta 2 hari lagi kontrol ya, tebal dini rahim makin bagus, 3 folikel dominan ya, ada ukuran 18, 18, 16 dengan folikel yang sangat menggiurkan nih ya. Sangat senang sekali dengan femara yang jarang-jarang femara bisa tumbuh 2 atau 3 telur, 2-3 folikel ya. Ada ukuran 18, 2 dengan 16, 1. Ya. Pertimbangannya masih minimal, belum melewati di atas 3. Jadi masih bisa untuk melakukan inseminasi. Kita lakukan HCG, 36 jam kemudian lakukan inseminasi dengan hasil sperma cukup baik, ya, upper 6,5 juta, volume 0,5 cc, kita masukkan masuk mudah lulus, tapi ada bantuan sonde sedikit ya karena pasien agak cemas ya. Lakukan senggama 12-24 jam, lakukan luteal support sampai kontrol hamil, kontrol tes hamil. Aduh nih, karya maaf ya. Terus kemudian 2 minggu kemudian hasil HCG positif ya, dapatkan kantong kehamilan sekitar 1,1 cm, hamilnya sekitar 5-6 minggu. Nah, hal yang menarik dari kasus ini adalah pasien dengan senangnya berhasil dengan inseminasi, ya. Jadi setelah dia lahir, bayinya sekitar 6 bulan, atau saya lupa 6 bulan 1 kan, ini pasien lama yang jujur aja, tapi panjangnya kasusnya lucu untuk kita tampilkan, ya. Selama 4 tahun dia usaha terus untuk program hamil. Apa yang menarik dari kasus ini, dia
ya dengan pengalaman inseminasi sebelumnya berhasil, dia ingin melakukan inseminasi lagi, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6, 7, sampai 8 kali. Ya, jadi saya ya karena memang tidak ada ketergesaan dan relatif saya tahu kondisinya baik ya. Ini bukan suatu primary infertility kan sudah punya anak sebelumnya ya. Jadi usia juga masih relatif masih oke ya. Saya sampai 8 kali ya, dengan 2 terakhir kalau nggak salah saya coba dengan stimulasi FSA, rekomendasi FSA kombinasi dengan letrozol ya, tapi belum berhasil. Kemudian saya anjurkan untuk bayi tabung ya, bayi tabung 1 kali gagal ya, yang kedua baru berhasil ya. Pada yang kedua itu yang pertama start dosis sama 225 juga. OPU dapat, maaf saya kurang lupa maksudnya, OPU dapat banyak telurnya, sekitar 30 telur, embrio transfer masuk 2, ya, blastosis, ada OHSS, moderate severe. Ini hal-hal yang memang kita bisa hadapin pada kasus-kasus PCOS. Ini pasiennya sangat-sangat tinggi kemungkinan PCOS. Oh, AMA-nya saya lupa nih, ngasih tahu AMA-nya sekitar 5 ya, lupa saya. Terus kemudian hasilnya kemudian hamil, kembar 2, dan pasien masih dapat simpanan 5 embrio. Ya, jadi hal-hal inilah yang menjadi menarik, akan kita diskusikan. Ya, apa yang jadi akan saya angkat untuk kita diskusi dengan para panelis. Mungkin berapa batasan usia wanita terbaik untuk inseminasi menurut pengalaman para panelis. Berapa kali inseminasi bisa dilakukan? Saya bahkan sampai 8 kali. Apakah ada pertimbangan khusus? Ya. Pilihan induksi stimulasi ovarium. Apakah memang kita harus cepat ke arah pemberian rekomendasi FSA? Tadi ada persentan yang bilang rekomendasi FSA lebih tinggi keberhasilannya, saya setuju, tapi ingat juga resikonya, ya resiko yang bisa ditanggung hanya untuk lakukan inseminasi. Kapan senggama masa subur masih bisa dilakukan? Nah, ini juga menarik ya. Nah, tadi saya lihat literatur dari siapa namanya, Dr. Mila kayaknya kurang bahas ya mengenai apakah senggama masa subur mutlak dilakukan, harus berapa kali ya. Kapan saatnya terbaik inseminasi bisa dilakukan setelah penyuntikan ACG? Literatur bisa 24-36 jam. Apakah ada spesifik khusus ya untuk bisa melakukan inseminasi pasca ACG? Luteal support seperti tadi Dr. Mila sebutkan relatif tidak perlu. Nah, saya jujur ya pertimbangan saya adalah ini pasien-pasien saya mau menghindari semua hal-hal yang bikin ada daerah-daerah abu-abu. Ya, kok kita nggak lakukan nyesel, padahal tindakannya sederhana. Saya lakukan luteal support, hanya pemberian diazoxystrone 1 kali seminggu, 1 kali sehari sampai hamil. Terus kemudian apakah ada faktor-faktor lain yang menunjukkan keberhasilan inseminasi berdasarkan pengalaman dari para senior panelis kalian yang akan kita bahas bersama. Terima kasih. Kita lanjut ke para panelis. Silakan. Siapa dulu yang mau mulai ini? Dokter panelis kita siapa aja hari ini ya? Dokter Anantasika, ada Dokter Edwin, terus kemudian Dokter Anita, ya. Dokter Mulia, mungkin saya nggak tahu Dokter Mulia apakah berhalangan karena tadi beliau minta izin, ada waktu yang bentrok dengan simposium lain. Mungkin Dr. Anantasika bisa kasih tip pertama dulu dok, senior dok. Ya baik, terima kasih atas kasus-kasus yang ditampilkan, apa namanya yang dibahas ada 2 kasus kalau nggak salah ya. Ya memang pembahasannya cepat begitu, jadi mungkin yang komentar aja, komentar ya. Komentar yang pertama kasus yang nomor 2 dulu mumpung masih ingat ya. Jadi kasus nomor 2 itu kan sisi resisten itu ya. Jadi sisi resisten yang artinya dengan penggunaan 150 mg itu tidak terjadi perkembangan folikel kan demikian. Nah ini memang pada kasus PCOS salah satunya memang apa namanya
akan berhadapan dengan sisi resisten itu ya. Nah, ini membuktikan bahwa memang letrozol itu memang sebagai salah satu alternatif dari sisi ya. Sekarang kan memang kita itu diarahkan ke letrozol pada penanganan pada PCU ya. Tapi ingat ya, kadang-kadang kalau dengan dosis Femara 1x1 itu masih tidak mempan deh itu. Jadi makanya seperti yang dipakai pada kasus ini ya 1x2. Jadi 1x2 dosisnya. Nah, sehingga dengan itu maka ya sekalipun lebih lambat, memerlukan waktu lebih panjang, akhirnya terjadi juga perkembangan folikel yang 3 folikel tadi itu ya 18, 18, 16 itu ya. Jadi ya penting diingat itu. Jadi harga memang lebih mahal jauh ya, dua tablet letrozol per hari itu ya tentu harganya akan lebih mahal, itu satu ya. Nah, kasus yang nomor 2 itu juga sekaligus membuktikan bahwa memang kalau kita inseminasi berulang-ulang itu yang dianjurkan mungkin di literatur itu 3 atau 4, yaitu jangan diulang lagi 5 karena akan tidak berhasil begitu. Itu semakin membuktikan bahwa ya memang lebih bagus kita switch ke IVF atau ICSI lah lebih awal ya, karena dengan perhitungan usia juga ya, karena usia perbatasan menuju ke 38 itu saya kira kecuali ibunya ini kan memang ada unsur nostalgia inseminasi berhasil itu ya. Nah, itu yang jadi kalau itu artinya itu semakin membuktikan paradigma bahwa memang kan itu perdebatan. Ada yang mengatakan 3 kali insem, ada yang 4 kali, jangan diulang lagi begitu ya. Selanjutnya berlanjut ke IVF, saya kira itu. Nah, itu komentar untuk yang kasus nomor 2 ya. Pada kasus yang nomor 1 ya sebetulnya itu kan rata-rata keadaannya masih baik ya, baik-baik aja pada kasus yang nomor 1 itu ya. Tapi yang membedakan adalah pada kasus ini dibandingkan dengan dia sebelumnya, misalnya dia dengan time intercourse, hamil sekian lama itu ya, pada kasus ini kan diberikan HCG dan kemudian diberikan support luteal gitu ya. Jadi mungkin itu faktor pembedanya. Jadi karena ada juga yang unexplained infertility, jadi memang ada folikel dominan gitu, tapi ovulasinya juga enggak terjamin pasti ada kan ya, tidak adekuat. Jadi di situ syaratnya memang harus ada LH kan gitu ya. Dalam kasus ini kan dibantu LH dan juga dibantu dengan support lutealnya, itu yang membedakan sehingga ya mungkin memberikan tambahan yang cukup signifikan sehingga pada siklus itu bisa terjadi kehamilan, saya kira. Saya kira itu komentarnya ya mungkin ya. Dua kasus memang menarik ya untuk dibahas. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Anandesika. Ya, jadi memang ini sejujurnya Dok, saya menampilkan kasus yang berhasil ya. Jadi kalau bilang kasus gagalnya lebih banyak Dok ya. Inseminasi ya kita betul ya. Inseminasi kadang-kadang bikin stres sih memang ya, karena kalau dari keberhasilan 10-15 kali berarti ya 10-15% berarti kita butuh 10-15 pasien untuk bisa dapat mencapai kehamilan 1 pasien ya. Jadi memang itu hal-hal yang ini, dan ini kebetulan menarik ya, karena saya mau memberikan kepada rekan-rekan sejawat ikut seminar ini bahwa ya inseminasi itu simple ya, bisa sangat sederhana tanpa melakukan stimulasi ya kan, atau bahkan sampai ribet. Ribetnya dalam artian dari kasus kedua ekstrim ya, sampai 8 kali, 10 kali, hampir total 10 kali ya, baru dia mau melangkah ke bayi tabung ya. Jadi itu yang mungkin saya ingin sampaikan di sini. Inseminasi itu yang penting adalah pemilihan kasus ya Dok ya. Jangan dipaksa kalau memang sudah bukan indikasinya ya. Mungkin Dr. Anita ada tambahan. Dr. Anita silakan Dok, diskusinya Dok. Terima kasih Dr. Martin. Ya, memang kalau mengenai berapa kali, ya sebenarnya belum ada batasan gitu ya. Selalu ada kontroversi lah di situ. Tapi ada juga yang jurnal yang menyebutkan bahwa keberhasilan paling besar itu dari inseminasi dari siklus pertama. Nanti setelah kedua itu akan menurun, ketiga lebih rendah lagi. Jadi ada juga yang menyarankan kalau sudah 3 kali sebaiknya pasien direkomendasikan, disarankan untuk inseminasi. Selain itu juga kan ya
tidak menghabiskan waktu, menghabiskan uang juga gitu. Jangan sampai nanti, terutama usia wanitanya bertambah terus, pastinya cadangan hidung telur juga, cadangan ovarium jadi lebih menurun lagi, kans untuk keberhasilan bayi tabung juga menjadi lebih rendah, nanti malah perlu mungkin stimulasinya, dosisnya tinggi, itu kan bertambah lagi biayanya. Jadi mungkin kalau pada teman-teman sejawat nih, kalau memulai ya memang sebaiknya ada batasan gitu. Ingat usia atau karakteristik pasien itu juga, dan masalah biaya juga mungkin yang harus selalu diingat. Kemudian juga mungkin untuk yang teman sejawat yang baru memulai, ya memang tadi betul, milih pasiennya jangan yang sulit, yang kayak dokter Mafin sulit, yang udah pengalaman. Lebih baik yang mungkin relatif muda, yang faktornya unidentified gitu ya, tidak ada tidak ditemukan sesuatu yang spesifik menjadi penyebab infertilitasnya. Nah, kita bisa coba itu. Di pengalaman saya juga 10-15% lah. Kalau dihitung misalnya dari 10 pasien yang berhasil, paling banyak 2 gitu. Jadi memang bikin stres. Menyampaikannya itu yang bikin stres ke pasien. Betul dok. Ya, itu ada tambahan dulu dari saya, Dr. Malvin. Oke, dok. Jadi Dr. Mulia tidak ada ya berhalangan ya Dr. Mulia ya? Oke ya, jadi mungkin dari sisi klinis dulu dok ya, nanti kita mengenai sperma yang kita bisa ini akan bahas lagi. Jadi memang ini dok, kalau dari literatur dok, kalau yang saya baca, maaf dok, itu inseminasi itu bahkan bisa sampai 12 kali untuk kasus-kasus yang unexplained. Nah, terutama usia muda tentunya. Jangan ya 12 kali kita anjurkan pada usia yang di atas 35 ya. Kalau dia masih di bawah 30 tahun datang ke kita, masalah unexplained ya. Boleh 12 kali. Ya nggak mesti sebulan sekali. Ya dok ya, kasihan banget sebulan sekali. Tapi kalau dia datang umur 25 tahun, oke lah kita kasih batas 25 sampai 30 tahun, silakan deh mau coba inseminasi ya. Tentunya dia jeda antara inseminasi, lakukan segala seperti biasa ya. Sejauh semua parameter masih bagus dan relatif wanita masih muda ya. Dan apalagi masalah gangguan suburnya, karena itu faktor pekerjaan, banyak sekali wanita ya yang hidupnya ada karir ya dok ya. Jadi kadang-kadang malah nggak boleh hamil. Ya, nggak boleh hamil melakukan sama kantornya dan segala macam, atau nggak mereka berusaha menjaga. Jadi inseminasi boleh ya, 12 kali itu ekstrim ya. Nah, tapi dengan catatan kita mesti tahu dulu inseminasinya di tempat center itu berapa biayanya. Kalau misalnya di inseminasi tempat center itu ada 15 juta ya, kali 12 ya gila lah, mendingan bayi tabung sekalian ya. Tapi kalau ada inseminasi yang bisa menawarkan mungkin bahkan siklus natural atau hanya cuma pemberian kolimin sitrat ya, harga sekitar 7,5 itu bisa tercapai dan relatif ekonomis, karena ada beberapa pasien memang masih ingin kok bisa coba hamil alami ya. Dan dari literatur juga bilang, mungkin tambahan dari saya, inseminasi tertinggi keberhasilannya memang pada kasus-kasus yang unexplained dan juga pada kasus-kasus yang ada disfungsi ovulasi. Nah, untuk kasus disfungsi ovulasi, clomiphene sitrat, letrozol pada tempatnya itu sebagai lini pertama. Tapi kalau untuk unexplained, ya memang lebih bagus inseminasi dilakukan dengan pemberian rekomendasi FSH suntikan. Oke. Nah, Dr. Mulia nggak ada, kita coba ke Dr. Edwin ya. Dr. Edwin ada dok? Nggak ada juga ya? Dr. Edwin ada? Nah, kalau nggak ada, kita coba bicara mengenai pilihan induksi stimulasi ovarium. Untuk Dr. Anantasika ada apa dok pilihan tertentu? Kapan dokter melakukan clomiphene, kapan dokter melakukan letrozol, kapan dokter melakukan stimulasi? Memang pilihan obat-obat itu sebetulnya kalau pola stimulasi ovulasi apa yang terbaik itu biasanya memang disarankan yang sesimpel mungkin ya tergantung kasus per kasus ya. Contohnya pada kasus yang memang sudah ovulator tentu kita tidak
berpikir untuk memberikan yang berat-berat. Tapi kalau pada ada memang gangguan ovulasi, ya gangguan ovulasi apa yang semacam PCO lah begitu, memang memerlukan suatu obat penunjang ya. Obat penunjang dalam hal ini ya kita sesuaikan lagi dengan keadaan apakah kita menggunakan gonadotropin murni atau kombinasi kompensitat gonadotropin itu kan karena faktor biaya itu kan ujung-ujungnya biaya. Nah kalau saya lihat ya mengkombinasi itu ya maksudnya ya. Nah kalau memang ada gangguan ovulasi di situ ya memang lebih terpilih menggunakan kompensitat karena dibandingkan dengan letrozol itu masih debatable dan harga letrozol akan lebih tinggi begitu ya. Sementara kalau kita kombinasi kompensitat plus gonadotropin, nah gonadotropin itu dosisnya lebih sedikit kita memakai dan kemudian itu akan mengatasi pengaruh buruk kompensitat ke endometrium, jadi endometriumnya lebih bagus ya. Kemudian juga ya penggunaan efek samping dari dosis kecil gonadotropin itu lebih aman begitu ya. Sehingga pada ujung-ujungnya memang akhirnya paling banyak itu yang dipakai adalah kompensitat plus gonadotropin gitu. Makanya berdasarkan berbagai sudut pandang gitu ya, sudut pandang yang akhirnya memang kalau kita ingin keberhasilan yang paling tinggi sesuai dengan keadaan saya itu ya gonadotropin murni itu yang lebih disarankan ya. Tetapi ya apakah itu cocok dengan keadaan masyarakat kita di Indonesia khususnya ya, karena kita seperti tadi dikatakan inseminasi ini loncatan menuju ke bayi tabung supaya tidak habis di sini uangnya, nanti bawa bayi tabung pada saatnya itu sudah tidak bisa jalan lagi kita gitu ya. Saya kira itu tambahannya Dr. Marvin, terima kasih. Ya dok, Dr. Anita gimana dok? Ada tambahan dok? Ya. Memang kita kembali lagi ke karakteristik pasiennya, Dr. Melvin. Ya. Makanya kita perlu pemantauan satu siklus ya, selain pemeriksaan analisis sperma dan HSG, pemantauan folikel untuk satu siklus, lihat apakah ada folikulogenesis, ada ovulasi, bagaimana endometriumnya. Kembali lagi sih kalau misalnya dari usia muda, kemudian tadi berovulasi. Seperti kasus yang pertama ya Dr. Marvin, saya bisa saja menyampaikan kepada pasiennya tanpa inseminasi tanpa stimulasi gitu ya, asal yakin terjadi ovulasinya itu. Tapi memang kembali lagi seperti Dr. Anantasika, sebagian besar kasus kalau memang tidak ada faktor penyulit usia muda, saya memang memulainya dengan clomiphene citrat gitu. Biasanya mulai dengan dosis yang rendah dulu 50 mg. Memang kembali lagi kondisi ekonomi pasien sih. Saya selalu akan memberikan informasi konseling ya kepada pasien tentang keberhasilan inseminasi, keberhasilan pilihan dari masing-masing stimulasi ovarium yang kita berikan gitu. Kalau dari segi keberhasilan, ya paling besar tadi gonadotropin. Dia balik lagi, pasiennya mampu atau tidak. Dan kebetulan saya di rumah sakit pemerintah, jadi terseleksinya segmen menengah ke bawah ya. Jadi, tapi sama sih, mungkin tergantung bagaimana kita memilih pasien, keberhasilannya tetap 10-15%. Dari observasi saya mau menggunakan CC, menggunakan letrozol ataupun gonadotropin masih sama 10-15%. Tapi tadi hasil konseling kita ya masalah biaya rata-rata sebagian besar clomiphene citrat menjadi pilihan. Kecuali kalau misalnya dari pengalaman siklus pertama tadi saya tidak melihat ada sinkronisasi, baru saya akan menawarkan penambahan gonadotropin, jadi kombinasi gonadotropin. Kalau untuk kasus PCOS memang saya lebih sesuai dengan rekomendasi kan lini pertamanya adalah letrozol sekarang ini untuk PCOS. Jadi kembali lagi letrozol mahal gitu ya. Nanti balik-baliknya sih clomiphene citrat juga sih sebenarnya yang sering kali digunakan. Ya. Gitu. Ya memang jadi, kalau mau lihat keberhasilannya ya gonadotropin kita pilihkan, sampaikan kepada pasien gitu. Jadi masalah biaya harus kita sampaikan.
ya ada pilihan atau alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk pasien. Itu mungkin pengalaman saya, Dokter Marvin. Ya, ya dok, makasih dok, Dokter Anita, Dokter Anantasika. Dokter Edwin nggak ada ya, Dokter Edwin ya? Ada nggak ini ya, Jadi dok, Dokter Edwin? Ada, ada. ada. Oh, kok nggak kelihatan sih? Cuma 3 orang. Oh, ada. Yaudah, Dokter Edwin bisa kasih masukan mengenai dalam hal apa namanya dalam hal sisi sperma ya, preparasi sperma. Ya, jadi nih saya ingin tanya, tadi ada beberapa pertanyaan mengenai sperma. Pertanyaan saya sebenarnya, kapan kita lebih baik density gradient, kapan kita lebih baik swim up? Mungkin ada pertimbangan khusus dok. Silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Marvin untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau swim up biasanya sih kita lakukan pada kondisi sperma yang relatif lebih normal. Karena kan kalau swim up kita cuma membiarkan dia spermanya kan akan bergerak dengan sendirinya. Memang sih kalau dari hasil panennya memang tidak sebanyak kalau density gradient. Cuma dari penelitian radikal bebasnya lebih sedikit karena pada saat kita density gradient ada proses sentrifugasi. Nah, di mana memang ada beberapa penelitian yang ngomong kalau proses sentrifugasi itu akan meningkatkan ROS-nya sehingga akan mempengaruhi nanti ke hasil cuci spermanya. Selama ini kita juga jarang sih dok melakukan swim up gitu ya, paling sering ya density gradient. Cuma kalau dari teorinya memang bisa dengan swim up. Kemudian tadi saya cukup menarik dok, Dokter Marvin tadi masalah loading catheter yang dikasih udara dulu 0,2 cc gitu ya Pak. Jadi tadi saya mau nambahkan, memang sih pengalaman juga dok, sebelum saya masuk gitu ya, sebelum saya join dengan tim teman-teman Obsgyn itu, yang saya lihat itu biasa kalau sudah cuci sperma, waktu pada saat mau ambil hasil panennya, itu ngambil hasil panennya langsung pakai kateter Insen-nya gitu ya, padahal kita tahu sendiri kateter Insen itu kan ujungnya lubangnya itu tidak pada ujung, tapi kan dia di sisi kanan dan kiri. Jadi pada saat ngambil dari tabung hasil panen itu biasanya nyisa dok gitu kan. Nah kemudian kemarin kita nyoba teknik gitu yang mungkin hampir mirip sama yang Dokter Marvin ini. Biasanya sih entah apapun itu kateternya, mau yang soft, mau yang rigid, paling enggak saya harus tahu dulu nih, ini volume kateternya berapa cc. Jadi saya biasanya kalau misalnya kateter yang bekas, saya ambil gitu ya, terus saya sedot, saya biar tahu volumenya berapa gitu, misalnya kateter ini 0,4 cc gitu ya, berarti sebelum saya ngambil sampel spermanya, saya ngambil udaranya dulu 0,4, atau sesuai dengan volume si kateternya. Jadi pada saat nanti saya menyerahkan ke operatornya tinggal nyemprot aja. Begitu dia semprot sampai habis, itu sudah pasti spermanya udah nggak ada lagi di dalam kateternya. Jadi nggak ada yang tersisa gitu. Mungkin itu tambahan dari saya sih dok. Ya itu benar tuh dok. Jadi saya juga ya itu 0,2 cc, 0,1 cc udara juga dari hasil penghitungan ukuran kateter. Ya, jadi para analis saya udah tahu ya karena udah biasa ya dok ya. Jadi udah tahu berapa nih yang kita mesti sedot ya, sampai berapa cc dari spek insulin supaya yakin semuanya masuk. Semuanya keluar. Betul. Nah, jadi tuh hal-hal itu tuh yang suka dilupakan. Ya, hal-hal itu suka lupa. Beberapa senior, beberapa teman saya lihat sih dia justru nggak peduli gini, nanti setelah masukin nanti dia buka lagi, masukin lagi, takutnya kebanyakan udara lagi. Jadi terlalu kebanyakan udara. Nah itu dia. Jadi itu yang hal-hal itu yang biasanya kita kasih taunya pas lagi ini dok demo manekin, saya kasih tunjuk ini, ayo. Nah itu hal-hal itu, jadi jangan kebanyakan kasih udara malah jadi eksplosi, sperma keluar. Ya sering tuh kejadian kan, kadang-kadang kalau misalnya kita ini kok dia nyemprot, itu kan awal-awal dulu saya juga kayak gitu tuh, tapi ya setelah ini ya pengalaman ya dok ya, jadi ya itu yang tipnya yang benar banget ya, titip banget tuh, hal yang mudah, hal yang gampang ya kan, tapi suka dilupakan. Nah itu deh saya titip ya.
Oke, Dokter Mulia, Dokter Mulia tadi udah masuk ya, Dokter Mulia ada? Iya, Dokter Mana? Marvin, Oke, sorry. Dokter Mulia. Iya, tahu Dokter Mulia sibuk. Enggak, Sorry ya. mohon maaf. Sorry ya. Enggak. Jadi Dokter Mulia tadi kita seru nih dok, bahas Iya, kasusnya ya. Ya. Aduh tadi mana lagi salah. Tadi maaf dok ya. Kita lihat, saya belum ke screen ini ya. Jadi ada mengenai pemilihan induksi atau stimulasi ovarium. Jadi saya ada tanya dokter Anantasika, dokter Anita, ya Dokter Mulia sama dokter Anita ya, berarti mesti ngalaman senior kali ya. Oh, enggak. Tapi pengalaman gimana Iya dok? dong. Dokter memilihnya gimana dok? Apakah ini kan kita tahu nih PCOS kan semuanya dari guideline letrozole sekarang, ya. Yes. Nah terus tapi ya dulu kita lakukan CC, Ya. setelah resisten atau gagal CC baru kita CC resisten ya, baru kita langsung ke ganti modalitas stimulasi, ya. Nah terus kita ingin tanya tepatnya kapan dokter menentukan ini mesti langsung kasih pemberian rekomendasi FSH. Di mana dok? Silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Marvin. Ya, karena ini mungkin personal opinion ya Dokter Marvin ya jadinya. Tapi Ya, kalau apa-apa, ini pengalaman kita. Ya, kalau ngikutin evidence-nya sih sebenarnya ya tadi kalau saya tetap harus step up, jadinya kita bisa mulai dengan letrozole dulu atau aromatase inhibitor, atau bahkan kalau pada pasien yang usia muda PCOS dengan pantauan pertama yang endometriumnya baik, kita masih bisa membuka pilihan untuk pemeriksaan citrat kalau saya pribadi. Tapi hanya dibatasi siklus saja, banyak-banyak. Jadi 1 atau 2 siklus itu kita sudah bisa langsung gitu ya. Kayaknya lebih baik kita mendekati, kalau saya sih banyak chronic low dose ya, Dr. Marvin. Jadi dosisnya kecil, tapi panjang gitu. Jadi bahkan kita bisa mulai dari 37,5 atau 17,5 supaya untuk menggunakan rekomendasi FSH-nya. Gitu. Ini kasus apa dok, Dokter Mulia? Itu PCO tadi. PCO. Nah, jadi kita bisa gini. Pakai chronic low dose. Iya, jadi misalnya semacam modified chronic low dose. Sorry, kita bukan ini. Cuman maksudnya pada PCO itu kita tidak dalam memberikan rekomendasinya harus hati-hati. Jangan sampai kita harus menjaga target stimulasi kita hanya terbatas pada 3-4 folikel otomatis. Jangan terlalu lebih karena nanti sampai terjadi yang dokter Anantasika itu kan juga jadi komplikasi ya. Kalau sampai multiple higher pregnancy gitu. Jadi kita harus jaga. Maksudnya tadi saya salah bicara mungkin, maksudnya dengan dosis yang terendah mungkin kita lihat dulu responnya. Begitu juga masalah penggunaan TC ataupun aromatase inhibitor, jangan terlalu lama, mungkin hanya 1 atau 2 siklus kita udah bisa lihat ini kayaknya responnya kurang bagus pada PCOS, karena kalau kita terlalu lama di situ akan merugikan pasiennya juga. Oke, ya, makasih Dokter Mulia. Ini belum ada pertanyaan ya? Pertanyaan dari ini ada nggak ya? Oh ini nih, ada ya. Aduh banyak. Bentar ya, maaf. Nih ada dari Dokter Putu ya. Izin bertanya dok, jika gagal dalam inseminasi 1 kali, untuk inseminasi berikutnya setelah berapa siklus bisa diulang kembali? Jadi bisa mulai stimulasi bisa mulai insemnya kapan? Mungkin Dokter Anantasika dulu, silakan dok. Terima kasih. Jadi kalau seperti yang kita jalankan selama ini, kalau IVF itu baru memang perlu waktu, mungkin 3 bulan baru kita bisa mengulangi. Tapi kalau inseminasi itu sebetulnya dengan pemakaian obat-obat yang itu bisa langsung mengulang ya, bisa langsung mengulang pada siklus berikutnya. Tapi itu tanpa ada suatu rasa di situ ya. Biasanya pasien itu yang merasakan suatu rasa kegagalan, perasaan itu yang perlu diakomodasi. Ya kita serahkan ke pasien, bisa memerlukan pemulihan 1 siklus, 2 siklus, itu biasanya dia itu semacam rehat dulu 1 siklus ya biasanya. Ya, tapi secara teoritis kan bisa langsung diulang, itu jawabannya ya. Terima kasih. Oke, Dokter Anita gimana dok? Silakan dok.
Ya, sama seperti dokter Anantasika. Yang disebutkan memang kan tidak ada batasan dan tidak ada dalam batasan jumlah, batasan waktu gitu. Tapi ya tadi kembali ya memang betul kata dokter Anantasika, kita lihat psikologi pasien ya. Ada yang, dok saya mau lagi coba begitu gagal yang pertama. Tapi ada juga yang kita bisa baca dari bahasa tubuh mungkin ya dengan wajah kelihatan kecewa gitu. Jadi ya ya kita encourage, kita sampaikan juga sih tidak ada batasan waktu, kapanpun boleh mulai lagi. Ya. Dan Dr. Mulia, gimana dok? Iya, terima kasih Dr. Malvin. Hampir sama. Sama Saya ya, juga, nggak ada beda ya. saya juga suka diistirahatin dulu, dan tadi setuju banget sama Dr. Antasika. Memang tidak ada evidence yang bilang harus istirahat dulu ya, mau langsung juga boleh. Tapi kalau dari satu buku tentang inseminasi intrauterine itu yang dibuat William Omblet itu, tadi saya sempat cerita sama Dr. Malvin, bahwa meskipun bukan satu siklus maksimal, tapi dalam 3 siklus pertama itu adalah pregnancy rate-nya tertinggi. Artinya setelah siklus ketiga, inseminasi, sampai nanti siklus ke-9 tuh pregnancy rate-nya hampir sama saja. Nah, jadi di situ mungkin kita mempertimbangkan atau kebijaksanaan kita nih kira-kira kebutuhan pasien apa gitu ya. Butuh cepat atau memang masalah dari ekonominya misalnya, kesulitan ya kita ngikutin flow-nya aja mungkin. Ya. Next. Iya benar ya, kasus kedua itu saya juga ini ya ekstrim ya. Jadi memang ya saya juga nggak bisa ya keinginan pasien dok. Jadi 8 kali 8 kali karena dia sangat berharap hamil karena sebelumnya relatif 2 kali langsung jadi gitu kan inseminasi. Nah jadi tapi itu juga nggak berturut-turut ya dalam rentang waktu 4 tahun ya 6 bulan terakhir baru dia setuju melakukan bayi tabung ya. Dan memang ini pasien sangat resiko sekali untuk terjadi OHSS dan terbukti bahwa pada saat dia hamil OHSS-nya moderate severe ya, lumayan ya. Jadi ya, memang kalau seperti saya inginnya sih tetap kalau bisa stimulasi seminimal mungkin ya untuk bisa hamil. Cuman ini karena udah sekian kali dan faktor usia ya, jadi saya dan dari awal sebenarnya udah menawarkan untuk program bayi tabung, tapi ya mungkin masalah biaya atau masalah waktu dan segala macam dia masih mencoba inseminasi ya. Jadi itulah ya alhamdulillah dia berhasil yang berikutnya. Nah kemudian tuh Dokter Edwin nih, ada lagi pertanyaan banyaknya, kita masih panjang sampai jam 3 bisa ya. Ini ya topik diskusi ini yang penting ya untuk kita tips and trick tadi seperti tadi Dokter Edwin ya benar tuh ini, pas lagi loading itu penting jangan anggap remeh ya, jangan kasihkan semprot-semprot malah di spill semua keluar ya. Nah untuk ini dok DNA fragmentasi, nah untuk inseminasi kita apakah perlu periksa atau itu hanya sebagai apa ya tools untuk diagnosis saja? Gimana dok? Oke, terima Dokter kasih. Silvi harusnya ada nih, mestinya dia jawab. Iya, soalnya tadi Dokter Silvi sudah bahas Iya. ini dok. Ya, nggak Dokter apa-apa. Silvi- Secara andrologi, secara keseluruhan dok, gimana dok? Ya kalau secara neurologi sih iya dok, itu termasuk ya diagnostik juga iya. Cuma kalau saya pribadi sih dok, pemeriksaan DNA fragmentasi kan juga lumayan mahal. Jadi toh juga kalau saya sendiri sih, kalau memang ada komorbidnya, misalnya ada varikosil, terus riwayat merokoknya cukup berat gitu kan ya, yang kita khawatirkan kan radikal bebasnya cukup tinggi sehingga akan menyebabkan nanti fragmentasi DNA-nya. Jadi kalau saya pribadi sih daripada kita waste sumber dananya untuk ke pemeriksaan DNA fragmentasi ya mending diberikan untuk antioksidannya aja dok. Mungkin antioksidannya kombinasi. Tapi kalau memang memungkinkan untuk pasien memungkinkan untuk periksa DNA fragmentasi akan lebih bagus gitu kan ya. Karena tadi Dr. Silvi juga sudah menjelaskan itu sebagai prediktor juga sih salah satunya kan ya. Berhasilan ya dok ya. Iya gitu sih dok. Kalau Dokter Anantasika sama Dokter Anita, sama Dokter Mulia, apakah melakukan pemeriksaan DNA fragmentasi sebagai salah satu
apa namanya diagnosis ya untuk memutuskan inseminasi. Untuk Di transplantasika dulu. Denpasar, ya, di Denpasar dilakukan, DFI itu dilakukan ya, tapi memang bukan suatu pegangan khusus ya. Kembali ke pertimbangan harga ya. Biasanya kalau ada kasus-kasus kelainan sperma yang berat, yang di dalam penanganannya kita serahkan ke androlog, nanti dari situ ada evaluasi termasuk DFI-nya, sehingga sudah memenuhi syarat untuk insem gitu misalnya. Ya, biasanya serangkaian dengan penanganan dari androlog. Terima kasih. Ya. Dokter Anita, Ya, bukan Dokter Mulia satu pemeriksaan center rutin nih. sih. Bukan rutin Bukan ya. pemeriksaan Dokter rutin Mulia, Dokter Mulia, Ya, sama. Tidak rutin bukan dilakukan. tidak rutin ya. Oke. Nah, untuk ini dok, untuk Mau nanya, secara Dr. Malvin, ya gimana? ke dokter, tadi udah sempat dibahas takutnya ya, itu komentar dokter Edwin ya, kan ada kriteria WHO sperm yang baru lagi ya, tahun Baru, 2000. ya. Itu udah dibahas ya dokter Malvin ya? Kayaknya belum. Kalau ya? belum aku ada. mau nanya dokter Edwin bagaimana tuh kita Ya, menyikapinya, karena di situ kalau nggak salah ada DFI-nya ya, Ya. gitu ya. Iya dok. Nah, gimana? Nah, ya benar. Nah, ya memang ini masih PR di kita juga sih dok, WHO yang 2021. Memang kan perbedaan yang cukup signifikan dari WHO 2021 dibandingkan dengan versi sebelumnya adalah yang kita rasakan itu istilah kesan itu dihilangkan dok. Jadi tidak ada lagi astino, terato, oligo itu tidak ada. Karena dengan menyantumkan kesan itu seolah-olah kan kita menjudge, oh ini pasien spermanya nggak normal nih gitu. Padahal kan dengan sperma yang tidak normal seperti itu pun sebenarnya masih sangat memungkinkan untuk bisa hamil. Gitu. Jadi WHO menganggap kalau bisa sih kata-kata kesan itu dihilangkan. Cuma memang kemarin dari perhimpunan kita juga sudah ada diskusi awal gitu ya. Memang kalau kita hilangkan itu karena masyarakat pun kan juga sekarang udah tahu gitu ya. Kalau keluar hasil sperma gitu kan ya, bukan datangin dokter obstin atau androlognya, pasti datangin dokter Google dulu kan. Ini apa sih bahasa planet yang panjang ini kan ya. Jadi mereka udah browsing duluan gitu kan. Jadi nanti datang ke kita, dok saya oligo katanya. Ya tapi kan seberapa oligonya gitu ya, 19,9 pun kan oligo. 1,2 juta pun ya oligo juga. Makanya kita perlu lihat datanya di sana. Ya memang kalau yang WHO 2021 memang DFI sudah termasuk dimasukkan ke sana, ya kembali lagi sih dok, kita pertimbangan kebiayaannya aja sih dok, itu. Ya. Gitu mungkin. Ya, maksudnya kalau biayanya maksudnya apa dok? Pemeriksaannya lebih mahal gitu? Oh untuk DNA, untuk ini DNA fermentasi. Iya, DNA fermentasinya, betul. Kalau saya boleh tahu berapa ya dok? Saya jujur juga saya nggak pernah ngelakuin itu dok. Kalau nggak salah, kalau di Malang sih kita ngirimnya ke Prodia, kalau nggak salah sekitar berapa ya? Mungkin di atas 1 jutaan kayaknya. Oke. Karena kalau teorinya sih kalau kita ngerjakan sendiri memang lama dok pemeriksaan DNA fragmentasi itu dan banyak stepnya. Jadi mungkin butuh waktu sekitar 3 jaman sendiri untuk mengerjakan manual. Waktu dulu kita pendidikan kita memang ngerjakan sih DNA fragmentasi. Pakai yang halus sperm itu. Iya. Tapi memang sih kalau dari saya baca sih settingnya memang setting penelitian sih ya. Jadi kalau memang di center memang ada penelitian apa ya mungkin DNA fermentasi bagus untuk melakukan ya tindak lanjut lah untuk memperbaiki kerusakan DNA. Nah kemudian untuk ini dok teknis-teknis nih untuk melakukan inseminasi. Ini ada tadi saya tulis itu dianjurkan senggama 12 ke 24 jam. Nah, habis pasca inseminasi. Nah, itu gimana pandangannya Dr. Anantasika? Apakah mungkin ada literatur yang mengatakan tidak perlu atau ya lakukan berapa kali? Nah, mungkin ada tanggapan Dr. Anantasika, Dr. Anita, Dr. Mulia. Silakan dok. Baik, saya cuma menambahkan satu ya memang setelah ovulasi kan gitu ya. Setelah ovulasi maka sel telur itu
bertahan 12 jam gitu, 12 jam. Kalau dia itu tidak ketemu di situ, tidak terjadi fertilisasi, maka kalau berikutnya datang sperma lagi ya dia akan terjadi fertilisasi gitu ya. Maka kurun waktu 12 jam itu bisa kita manfaatkan untuknya itu bisa kumpul lagi, atau ada yang mengatakan inseminasi yang kedua gitu misalnya ya. Ya, tapi yang paling logis ya enggak ada biaya ya, asal suaminya kuat itu ya kumpul yang kedua itu. Jadi Betul. bagaimana kita memanfaatkan periode 12 jam itu semaksimal mungkin ya, sepanjang suami masih kuat, kan itu aja. Itu tambahan. Ya. Ya, Dr. Anita gimana dok? Ya, itu juga memang yang saya rutin lakukan ya, rekomendasikan untuk pasien. Tapi saya juga lupa ya, saya tadi coba mencari literatur yang pernah saya baca, kenapa dianjurkan untuk hubungan suami istri setelah inseminasi itu, kalau tidak salah terkait dengan adanya prostaglandin di yang saya terus terang lupa mekanisme itunya, yang nantinya membantu saya lupa apa, tapi dari ada penelitian yang menunjukkan bahwa praktik seperti itu ternyata angka keberhasilannya lebih baik. Memang tidak berbeda bermakna gitu dibanding yang tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi kembali lagi kata Dr. Malvin, apapun yang kita yang tidak terbukti kita sarankanlah untuk pasien gitu ya, untuk memperbesar kemungkinannya. Sugesti ya dok, sugesti. Iya, sugesti kadang. Ya seperti itulah gitu kira-kira. Tapi maaf, saya coba cari yang pernah saya baca itu, saya kok nggak ketemu gitu. Tapi ada mekanismenya yang disebutkan terkait dengan prostaglandin. Tapi saya terus terang lupa. Ya, terima kasih Dr. Malvin. Dr. Mulia gimana dok? Ini maksudnya itu ya, apa, koitus pasca inseminasinya ya? Iya. Oh, iya. Tampaknya sih memang kan pasien-pasien yang kita lakukan inseminasi pasti sebenarnya ada masalah ya dengan populasinya gitu. Jadi itu kita tadi setuju dengan Dr. Anita Nantasika, mungkin by chance kita cobalah gitu ya. Mungkin karena kalau ada yang dulu melakukan 2 kali inseminasi kan, jadi hari ini inseminasi, besoknya inseminasi lagi gitu. Ya. Nah, tapi kalau di jurnalnya itu kalau nggak salah itu malah tidak dianjurkan karena tidak cost efektif ya. Nah, jadi mungkin penggantinya dengan hubungan biasa, gratis. Nah, iya, karena seringkali kayak dosis ini loh, dosis apa namanya? Bagaimana kita menentukan dosis trigger HCG itu kan juga masih kontroversial hingga saat ini. Jadi iya, ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Iya, kadang-kadang kita tidak tahu apakah dengan dosis 5.000 atau 10.000 unit itu benar terjadi ovulasi atau tidak. Ini saya lebih pendekatannya ke arah sana sih. Saya dengan dokter. Ya, oke. Ya dok. Ya, jadi ini kita balik lagi ke pertanyaan dari para peserta ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Ahmad Darwis. Izin bertanya dokter, apabila pasien didapatkan setiap kali insem terjadi keberhasilan, pasien dengan sisi dan letrozol resisten sehingga dilanjutkan dengan gonal, tetapi kami selalu BO. Apa yang harus dilakukan dokter? Terima kasih dok. Nah, mungkin ke Dr. Anantasika, apakah ada hubungan nih BO dengan pemberian gonal atau pilihan jenis stimulasi? Mungkin Dr. Anantasika bisa? Ya. Berarti kalau pada kasus itu setiap kali terjadi kehamilan, BU, setiap kali gitu, ya. Berarti sisi dalam hal ini, ini dok, sisi dan retrozol resisten, sehingga ada yang gonal, terus kemudian BO. Terus pakai gonal, apakah ada hubungan? Kemudian BU. Apakah ada hubungan? Iya. Dalam hal ini yang saya pikirkan ya mungkin kalau ada sisi resisten, letrozol resisten itu biasanya ada gangguan ovulasi itu ya, dalam bentuk folikel yang kecil-kecil, dan itu kan berkaitan dengan kualitas nanti itu ya. Sehingga kalau diberikan gonadotropin ya berhasil hamil, maka tapi kemungkinan terjadinya kelainan itu memang intrinsik dia itu di dalam kelainan oositnya begitu ya, oositnya. Jadi kemungkinan ya memang tidak berhubungan dengan
metode stimulasinya gonadotropin malah berhasil dia menimbulkan ovulasi. Tetapi yang diovulasikan itu adalah bahan baku yang memang punya riwayat ya tidak bagus demikian ya. Saya kira itu. Ya, Dok. Ya benar, kayaknya itu jawabannya sama ya Dokter Anita juga dan Dokter Mulia ya. Nah, nanti saya lanjut lagi. Assalamualaikum dokter, dari Dokter Adyuta lagi. Izin bertanya, untuk terapi OHSS yang harus kita perhatikan apa saja? Apakah pada kasus PCOS yang rencana stimulasi letrozol dan kombinasi rekombinan FSH, kemungkinan terjadi OHS-nya tinggi, apa saja yang harus diwaspadai dan bagaimana sebaiknya terapi optimal? Mungkin dokter, kita ganti Dokter Anita dulu deh. Dokter Anita, silakan dok. Ya, kalau kemungkinan terjadi OHSS pada kasus stimulasi ovarium dengan inseminasi karena kita menggunakan dosisnya rendah, sebenarnya hampir jarang ya, hampir jarang terjadi karena kita menggunakan dosis gonadotropin lah misalnya. Paling jarang yang biasanya sampai 150. Jadi kemungkinan OHSS sebenarnya jarang. Apalagi kalau kita menggunakan kombinasi letrozol atau clomifencita dengan gonal-F itu jarang. Tapi memang masih mungkin terjadi. Mungkin yang paling sederhana untuk pemilihan pasien dulu ya, karakteristik pasien. Kalau pasien PCOS kan memang disebutkan kemungkinan terjadi OHSS tinggi. Kembali lagi, stimulasinya apa yang kita gunakan, dosisnya berapa. Kalau dosisnya yang ringan, kemungkinannya kecil. Kalaupun terjadi, antisipasi yang bisa kita lakukan, yang pertama, mungkin pemberian cabergoline dulu, mungkin bisa itu. Ya, cukup 2x1, biasanya kita berikan selama 7 hari setelah suntikan HCG ya. Tapi itu biasanya kita berikannya sih pada kasus IVF. Pada kasus IVF gitu. Kalau terus terang saya belum pernah mendapatkan pada stimulasi dengan gonadotropin dosis rendah, kemudian kita inseminasi sampai terjadi OHSS. Tapi kalau kaitannya dengan bayi tabung, mungkin kita bisa menggunakan tadi, ya, dan biasanya kita menggunakan cabergoline ya, untuk kalau OHS-nya ringan sedang. Mungkin itu Dokter Malvin dari saya. Ya, Dokter Mulia boleh tambahkan, silakan. Iya, baik, terima kasih Dokter Marvin. Saya setuju banget sama Dokter Anita. Tapi sebelahan soalnya. Kantor dijewer. Jadi teman-teman kita harus ingat juga bahwa sebenarnya OHSS itu adalah self-limiting disease. Jadi dia sebenarnya jarang ya kalau kita ketahui gejalanya kembung-kembung, dia terbagi atas 4 stage gitu, 1, 2, 3, 4, dan ketika kita stimulasi dengan gonadotropin atau FSH rekombinan saja itu sudah kadang-kadang ada keluhan kembung. Nah di situ seperti kata Dokter Anita, kita pada saat seleksi lah kita memantau nih kira-kira ada nggak potensi terjadinya OHS atau tidak. Disitulah juga kita bakal menentukan dosisnya yang seminimal mungkin yang bisa menimbulkan respon yang kita harapkan. Ya, sehingga tadi saya sampaikan di pertanyaan yang sebelumnya, saya lebih memilih aromatase inhibitor dulu misalnya, dosisi dulu. Saya mau lihat dulu nih behavior-nya dia bagaimana, apalagi ada predispose kan ya buat OHSF. Misalnya kita dapat pasiennya yang tadi kalau di slide saya agak kurus, umurnya muda, ada beberapa tahun ya, terus memang dia prevalent untuk PCOS-nya, itu kita ya hati-hati. Tapi kalau umurnya udah agak middle age, juga PCOS-nya tidak terlalu kuat ya, saya rasa sih seperti dikatakan Dokter Anita, kita tidak usah terlalu khawatir dengan penggunaan gonadotropin FSH rekombinan. Saya rasa sih seperti itu. Dan ketika ada kembung-kembung kita follow up nih, kayak dok agak terasa begah perutnya atau terasa ini ada gejala-gejala mild OHSS, sudah kita bisa langsung rawat aja. Di rumah sakit juga perawatannya kan ekspektatif ya, Dokter Marvin punya pengalaman juga mungkin kan, kita pantau saja gitu hematokritnya meningkat atau tidak, lingkar perutnya dan lain sebagainya, urinnya keluar atau tidak. Jadi saya rasa lebih hati-hati saja, tidak usah khawatir dengan OHSS pada IUI. Mungkin itu Dokter Marvin. Oke, ya, jadi mungkin tambahan saya sih, saya jujur nih, kok bagi saya, maaf dok, haram OHSS terjadi pada kasus-kasus inseminasi intrauterin.
yaitu haram. Kok bisa saya haram? Jadi kenapa bisa jadi OSS? Berarti kita terlalu berlebih ngasih stimulasi ovarium. Jadi kita ingat ya, indikasi inseminasi kan terutama pada disfungsi ovulasi. Jadi kalau kita melakukan pemberian obat, ya ada istilahnya induksi ovulasi, ada istilahnya stimulasi ovulasi, ya kan? Stimulasi ovarium. Kalau induksi ovulasi kan kita nunjukin bahwa kita hanya butuh cuma satu folikel dominan, karena untuk kasus-kasus terutama yang tidak ada ovulasi siklusnya, ya. Jadi kita hanya butuh satu. Ya, terus kemudian kalau misalnya untuk stimulasi ovarium, nah itu memang kita pengennya lebih dari satu folikel dominan. Nah, pada kasus apa stimulasi ovarium? Mungkin saya lebih pada kasus-kasus unexplained, ya, unexplained infertility, karena literatur pun mengatakan pemberian rekombinan FSH itu bisa membantu untuk meningkatkan kans hamil. Karena kita target adalah kalau bisa lebih dari satu, tapi kurang dari 3, kalau bisa. Ya, nah, tapi tetap untuk unexplained juga saya tetap pengennya sih selalu clomiphene dulu, ya, letrozole dulu seperti kata Dr. Mulia, untuk lihat polanya gimana. Kalau memang dengan clomiphene saja udah bisa dapat 2 folikel, ngapain saya kasih rekomendasi FSH gitu. Atau misalnya clomiphene nggak bisa, coba letrozole, nggak bisa juga. Nah, baru saya meningkatkan langsung ke ke rekominan. Ya, untuk kasus PCO saya sangat senang dengan CC atau letrozole. Jadi karena dengan CC multifollicular development-nya lebih besar ya dibanding letrozole, tapi dinirain tipis. Nah, itu masalahnya. Jadi terkadang ya itulah memang keuntungannya si letrozole, karena efek penekanan endometrium tidak sebesar CC. Ya, letrozole bisa bantu. Dan kebetulan tadi kasus yang kedua tadi dok, nggak ngerti kenapa bisa letrozole responnya bagus. Ada 3 telur, biasanya jarang ya. Biasanya yang paling banyak itu adalah kasus clomiphene ya. Oke, untuk berikutnya nih saya mau ada pertanyaan dari beberapa beberapa peserta. Izin dari Dr. Febri Warita, izin bertanya dok, bagaimana mendeteksi LH search dan dengan terjadinya ovulasi dari faktor klinis dan biomarker? Apakah yang kedua, apakah penyebab kegagalan tersering kali inseminasi pada unexplained infertility? Apakah faktor gagal ovulasi, gagal konsepsi, atau gagal nidasi? Bagaimana tips untuk mengoptimalisasi kehamilan, mengoptimalisasi keberhasilan dari ketiga faktor tersebut, dokter? Untuk Dokter Anastasia dulu. Anastasia, untuk masalah deteksi LH search dok pada kasus siklus minimal siklus natural ya, Iya, IUI. natural. Ya. Ya, gimana dok? Ya, baik. Memang kalau kita menggunakan siklus natural ataupun bahkan pakai dengan konvensi trak itu, salah satu cara untuk mendeteksi adanya LH search ya. Jadi LH search ini adalah dengan LH kit itu ya. Jadi lakukan LH kit. Biasanya kita lakukan dulu USG serial. Nah, setelah didapatkan diameter 17-18 mili itu, maka barulah kita melakukan LH kit serial. Jadi sekarang besok dilakukan juga, nah sampai ditemukan positif ya, dua garis itu positif itu menandakan terjadinya LH search saja ya. Jadi adanya kenaikan LH. Nah itu biasanya 24 sampai 48 jam akan disusul dengan ovulasi. Makanya dilakukan inseminasi dalam 24 sampai 36 jam setelah LH kitnya itu positif ya. Nah, saya kira itu untuk mendeteksi LH search ya. Yang modalitas yang kita punya secara klinis ya. Oke. Nah, kemudian apakah penyebab kegagalan tersering 4 kali inseminasi pada unexplained infertility? Apakah faktor gagal ovulasi, gagal konsepsi, gagal nidasi? Ya ini yang sering yang selalu merupakan beban kita juga ya, pasti akan ditanyakan. Padahal sebetulnya pasti akan kembali bertanya kenapa kok gagal. Itu pertanyaan yang sesuatu hal yang tidak bisa diterima oleh pasien itu, kegagalan itu ya. Supaya dokter kita sudah mengerti bahwa
ada angka tertentu untuk angka keberhasilan kan gitu ya. Dimana kegagalan itu bisa saja mulai dari fertilisasi, kemudian perkembangan awal embrio ya menuju merupa sampai ke implantasi ya, oposisi, adesi, implantasi dan semua hal itu bisa sampai terjadi adanya kegagalan kehamilan yang sudah positif tapi GS-nya belum, kan itu early pregnancy failure ya, yang sudah positif tapi GS belum nampak, atau setelah GS nampak terus gugur, kan hampir semua itu serba mungkin karena pada hakikatnya inseminasi hanyalah keuntungannya meletakkan sejumlah lebih besar sperma ya yang dengan kualitas yang bagus itu intrauterin. Hanya itu keuntungan yang kita yang selebihnya sebetulnya sama aja dengan proses biasa, kan demikian. Iya, terima kasih. Itu kayaknya kuasa Tuhan ya, Dok. Jadi kita dokter hanya bisa berusaha memasukkan sperma ke dalam rongga rahim, selebihnya Tuhan yang mengizinkan. Ya Dok, itu yang memang mesti dijelaskan kepada pasien. Bukan juga ini Dok, pasien program bayi tabung juga, aduh kan udah mahal ya, gagal pula lagi. Waduh, itu penjelasan lebih susah dibanding berhasil ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang lucu nih ya. Hebat dokter dari Dr. Vera Nirmala. Hebat Dr. Malvin bisa berulang insem sampai 8 kali berturut-turut. Bagaimana cara penjelasan ke pasien, Dok? Jadi jujur aja, ini pasiennya malah yang ngefans dengan inseminasi. Jadi bukan karena saya maksa, ya. Kalau saya sih jujur ya 2-3 kali. Kalau memang ini ya boleh meningkat ke bayi tabung. Pada prinsipnya kita ngurusin program hamilnya, kita kan meningkatkan kans, probabilitas. Tugas kita sebagai dokter, gimana kita bisa meningkatkan probabilitas dia yang tertinggi itu bisa hamil. Apakah dengan senggama masa subur bisa, apalagi dia bisa melakukan berulang kali, gratis lagi, ya kan? Atau memang mesti inseminasi, dan berapa kali inseminasi. Kita mesti ada time frame-nya, jangan kelamaan juga. Kita mesti lihat faktor usia, kemampuan ekonomi, ya kan? Indikasi program hamilnya, ya. Nah, itu yang semua yang kita perhatikan, karena memang kalau dari literatur luar negeri sih sampai 12 kali, terutama untuk kasus-kasus unexplained. Tapi apakah mau sampai 12 kali? Nah, jadi memang kendala kita di Indonesia, bayi tabung masih mahal, inseminasi relatif murah, tapi kalau sampai berulang kali, ya sama aja bisa menyamai harga bayi tabung. Nah, namun kasus yang kedua, memang pasiennya yang mau, ya, dan itu juga nggak berturut-turut dalam waktu 4 tahun, ya. Jujur dia juga ngejar sio-sioan, jadi ya saya juga ngikutin aja lah maunya dia apa gitu kan. Jadi nggak berturut-turut, tapi memang dia sampai 8 kali dalam jangka waktu 4 tahun gitu. Ya, terus ini masih jam 3 lewat, tadi kita kan maju 45 menit ya, mungkin masih ada 15 menit lagi kita coba bicara, untuk kita coba diskusi. Dari Dr. Febri lagi, apakah ada perbedaan outcome, tumbuh kembang dan intelijensia dari bayi manusia, bukan bayi hewan ya, bayi manusia yang dihasilkan antara intercourse masa subur, inseminasi, IVF konvensional, ICSI dan IMSI? Terima kasih Dok. Dari dokter, boleh bisa jawab Dr. Anita sama Dr. Mulia, Dr. Anantasika, silakan. Mungkin Dr. Anantasika dulu. Apakah ada perbedaan outcome tumbuh kembang dan intelijensia dari bayi yang dihasilkan dari program hamil, Dok? Intercourse masa subur, inseminasi, IVF, ICSI, IMSI, boleh Dok? Ya, sejauh yang saya baca dari dulu itu memang tidak ada perbedaan, ya. Nggak tahu kita perkembangan terakhir yang secara detail ya, karena untuk suatu tumbuh kembang itu kan merupakan suatu proses lanjutan ya, banyak sekali faktor yang berpengaruh di situ, tidak hanya sekedar proses terjadi kehamilannya gitu ya. Itu susah sekali menunjuk misalnya ada suatu gangguan itu bahwa proses kehamilannya yang menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan gitu misalnya, itu akan sulit ya. Jadi kalau sejauh yang dibaca sampai sekarang itu memang belum
belum ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Mungkin tidak tahu pendapat-pendapat lain silakan. Dokter Anita, boleh dok? Dokter Mulia, silakan dok. Sama dok, tidak ada perbedaan ya yang disampaikan oleh dokter Anastasia. Sejauh ini yang saya baca seperti itu, tidak ada perbedaan dalam hal tumbuh kembang anaknya. Dokter Mulia juga, udah dok? Iya, terima kasih Dr. Martin. Di Bandung itu saya ingat Prof. Tono pernah bikin systematic review juga ya tentang hal ini, dan memang tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh penggunaan teknologi IVF atau TRP dan turunannya untuk tumbuh kembang dari pasien-pasiennya. Saya rasa sih. Iya. Jadi memang concernnya memang kalau untuk inseminasi sih relatif, lagi senggama subur relatif untuk bikin abnormal tuh ya tidak pernah dibahas ya. Tapi kalau untuk bayi tabung memang banyak literatur dan itu juga mengatakan tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Ya walaupun memang program-program hamil cenderung pasiennya bayi-bayinya banyak lahir prematur juga, mungkin juga obesitas juga ya, itu yang mungkin jadi kendala jangka panjang. Tapi secara kelainan apalagi mungkin kelainan genetik, Down syndrome segala macam ya, relatif sama. Apalagi dengan ada teknik PGTA ya, pre-implantation genetic test itu untuk aneuploidi itu malah bisa meminimalisasi kelainan genetik ya. Nah, ini mungkin pertanyaan menarik lagi dari Dr. Wasilul Haq. Izin bertanya dokter, kita kan sebagian di daerah hanya bisa memanfaatkan apa yang ada. Jadi tidak semua obat-obatan yang ada di sini seperti Femara, Letrozole, Cetrotide dan lain-lain. Mungkin ada tips dok, alternatif obat-obatan yang dapat digunakan seperti NSAID, metformin dan lain-lain. Mungkin dokter Anastasia, silakan dok. Mulai tanggapannya dok? Iya, memang kalau daerah sentral sama perifer itu kalau di Indonesia mungkin yang berbeda itu mungkin golongan aromatase inhibitor itu ya, letrozole mungkin tidak tapi kalau clomifene citrat ya itu dari sejak saya pernah tugas di Maluku itu memang sudah berapa puluh tahun yang lalu itu sudah ada begitu ya. Jadi clomifene citrat sudah tidak masalah di Indonesia terutama ya. Nah, tapi kalau untuk pemakaian obat-obatan yang lain yang gonadotropin, nah itu kan memang seperti tadi yang sistem rujukan infertilitas yang ditunjukkan dokter Mulia ya, itu kan dia ada center, itu kan tersier, itu memerlukan suatu kompetensi yang khusus. Memang tidak akan ya ke depan juga tidak akan ada di perifer gitu ya. Saya kira bagaimana kita mengakali itu ya, kita perdalam ilmu clomifene citrat kita gitu ya. Kita bagaimana cara mengolah clomifene citrat ini ya, pada dosis 1, dosis 2, dosis 3, apa namanya clomifene resisten, apakah itu clomifene filer, demikian sehingga kita bisa men-switch lagi dengan lini keduanya apa gitu. Saya kira itu diperdalam dulu untuk di perifer ya. Ya, terima kasih. Ya, Dokter Anastasia, terima kasih. Dokter Anita atau Dokter Mulia ada tanggapan? Silakan. Saya. Ya, silakan. Dokter tadi yang nanya dokter Wasilul. Wasilul. Kenapa? Teman-teman Dokter Mulia lagi? Bukan. ini aja apa namanya? Alhamdulillah kita hidup di tahun 2021 dengan COVID-19-nya Dokter Wasilul. Jadi kayaknya kalau low resource setting, jadi jauh dari mana-mana, kadang-kadang mungkin kita bisa menggunakan ekspedisi online. Banyak tuh sekarang di Tokopedia, di Shopee gitu ya. Dan kita bisa cek juga kan kira-kira gimana, atau kita punya komunikasi dengan teman kita di sana untuk jadi kan nggak apa-apa dokter menyediakan obat sendiri kan sebenarnya masih boleh kalau di tempat yang jauh. Saya rasa mungkin jadi solusinya itu aja. Iya. Terima kasih Dokter Martin. Dokter Anita juga mungkin sama dok ya, Dokter Anita? Ada tanggapan? Nggak ada. Sama ya? Sama saja. Kalau jadi memang ya, dan tambah lagi kan program hamil kan nggak di cover BPJS kan, jadi ya
orang BPJS sih nggak bakal ngambek-ngambek lah. Kalau misalnya kenapa nih ditebus obat-obat yang nggak ada ya, karena untuk program hamil, jadi beda ya di luar itu. Nah, yang jadi masalah sebenarnya bukan itu sebenarnya. Untuk kalau misalnya Clomiphene citrate, letrozole, kopro, dokternya nyediain di daerah ya, nyediain di kliniknya sendiri masing-masing kan boleh juga. Nah, untuk ini dok, masalah kenapa kendala di daerah tuh inseminasi tidak bisa dilakukan, ini nih ranahnya dokter Edwin yang jawab. Karena banyak yang belum punya androloh. Nah, bagaimana dokter Edwin? Apakah, ini topik yang menarik ya, apakah androloh yang harus selalu melakukan preparasi sperma atau bisa analis laboratorium? Ahli laboratorium lain? Silakan dok. Iya dok, makasih dok. Ini PR besar kita juga dok soalnya. Memang androlog Indonesia kan paling cuma ada 70 orang dok, gitu ya. Iya. Rata-rata juga di kota-kota besar, di perifer memang belum. Memang sih ada wacana ke sana dok, kita kayak mengadakan model kayak training gitu untuk ke para analis laborat yang berkompeten. Bahkan sebelum saya masuk pun saya sudah ketemu dengan ATLM, analis teknikan laboran medis itu, mereka sudah punya sertifikatnya. Jadi ya mungkin ya mohon maaf untuk teman-teman yang di perifer, memang saat ini masih kita godok konsepnya nanti seperti apa. Apakah nanti kayak model kita yang mentoring atau mereka dikirim di latihan itu, ya kalau sudah matang nanti konsepnya pasti nanti akan kita share lah ke teman-teman Obstin. Ya, yang saya tahu kayak center Bandung ya suka melakukan workshop inseminasi ya dok ya. Terus juga ada pelatihan untuk melakukan preparasi sperma. Mungkin dokter Mulia bisa tambahkan di situ dok. Kalau nggak salah saya. Iya ada, maafin karena kan kebetulan bekerja sama dengan embriolog juga ya, atau biologis. Ya, jadi mungkin kita bisa melakukan pelatihan di sana. Bahkan kalau nggak salah mungkin dokter itu bisa menambahkan. Kalau kami di Bandung ini di Pramita lab ya, di lab swasta itu udah ada yang preparasi sperma tuh buat inseminasi. Gimana tuh dokter? Dari Surabaya. Saya belum pernah dengar sih dok kalau lab swasta menyediakan fasilitas untuk preparasi. Iya. Jadi satu jam atau 2 jam gitu. Jadi pasiennya suaminya ke lab swasta, nanti udah jadi hasilnya dikirim ke praktek gitu dok. Terus bisa langsung dilakukan inseminasinya oleh dokter. Ya cuma ingat aja dok, resiko nanti penurunan kualitas spermanya aja dok. Soalnya kan spermanya jadi riwari dok. Iya, betul. Itu yang jadi ini ya, karena memang tadi ada presentasi Dormila kalau nggak salah ya, pengennya sih 30 menit gitu. Itu saya rasa itu benar banget ya. 30 menit dari preparasi sperma masuk ke dilakukan inseminasi. Itu hal-hal yang salah satu faktor yang menunjang keberhasilan kehamilan. Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi. Para peserta mungkin capek kali ya, udah kebanyakan. Terima kasih mungkin kepada dokter, para panelis yang hebat-hebat dan senang saya. Diskusinya lumayan ya, bagus, bukan lumayan, bagus ya. Kita melihat dari segala aspek, tips dan trik ya. Semoga para peserta bisa mengambil pengalaman kita, sharing kita ya, untuk jadi panduan pelayanan nanti tindakan inseminasi di tempat masing-masing. Dan jadi tadi ada permohonan dari para peserta, panitia tolong dong kirim presentasinya, kirim videonya ke para peserta workshop. Mungkin nanti harusnya ada ya, dokter mana si MC? Harusnya ada yang membagikan nanti akhir acara ya, berupa soft copy dan segala macam. Terima kasih dokter Dokter Anita, Dokter Anantasika, Dokter Mulia, Dokter Edwin yang telah berkorban tidak praktek, fokus di acara hari ini untuk membagikan sharing pengalamannya. Saya tutup sesi terakhir untuk kembali ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.
izin Liv. pamit. Ya. Oke, ya. Ini tinggal ini ya, tinggal apa sih? Questionnaire ya. Oke. Yuk, silakan, dokter MC, dokter. Ya, dokter Cynthia. Silakan para panelis bila mau meninggalkan acara, meninggalkan sesi kita, boleh untuk beraktivitas. Dokter Edwin, dokter Antasika, dokter Mulia, dokter Anita. Semoga kita bisa bertemu lagi. Udah kangen banget nih ketemu tatap muka. Harapnya Hiveri Malang bisa ketemu ya. Kita bisa ke Batu Malang segala macam. Nggak bisa. Ya, oke. Terima kasih. Yuk, MC, saya kembalikan.